Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita awali doa membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kalian semuanya termasuk kalian dipanjangkan umurnya, sehat jasmani sehat rohaninya, dimudahkan dalam segala urusannya, rezekina oge singka lancar, yang sedang kesulitan ekonomi cepat diberikan jalan kemudahan, yang sudah berjalan diberikan terus kelancaran, kemudian yang sedang sakit cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian semuanya mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat dunia dan akhiratnya. Wa ala dinya wa likulli amilin sholih ila nabil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ajmain. Wa sallallahu alaihi wasallam. Saya ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadzakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigo'a wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya berniat belajar dan mengajar, memberi manfaat dan mengambil manfaat, mengingat dan mengingatkan, memberi faedah dan mengambil faedah, menganjurkan berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada petunjuk dan menunjukkan pada kebaikan, demi mengharapkan ridho, pahala dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oh juga nyanyi sih. Jangan nyanyi dulu, nanti nyanyi mah. Saya tes satu persatu ya. Oh nyanyi dulu. Oke. Untuk ayo oke. Siap. Sekarang sebutkan macam-macam amil yang menjajemkan kepada satu fiil dan dua fiil. Fiil mudhari maksudnya. Ada berapa semuanya? Ada 20? Satu macam amil ya. Oke, sebagaimana nyanyiannya. Tuh 2 3. Ya Rasulullah
Al-Fatihah. Saya kalau disebut nama Rasulullah tuh selalu hati ya Allah ingin sekali mendapatkan syafaat gitu lah. Jadi makanya saya baca Fatihah gitu, ya Allah Gusti untuk kita semuanya ya diberikan syafaat beliau gitu. Kemudian selanjutnya yang kedua, amil yang menasobkan kepada fi'il mudhari. Ada berapa? Ada? Yuk, tuh 2 3. Ya nanti kita kebut ya. Siap. Berarti kita lanjutkan pada bab Naibul Fa'il. Sudah belum? Belum. Berarti bagian bab Naibul Fa'il ya? Oke, kita kebut. Tadi instruksinya suruh kebut. Bismillahirrahmanirrahim. Babu naibil fa'ili. Babu naibil fa'ili utawi iki iku bab mertelaaken naibul fa'il. Utawi iki iku bab mertelaaken naibul fa'il. Akim manggonaken sira, manggonaken sira. Akim manggonaken sira, menempatkeun anjeun, ku anjeun kudu ditempatkeun kitu maksudna. Loncat maf'ulahu, maf'ulahu ing maf'ule, maf'ulahu ing maf'ule fa'il, maf'ulahu ing maf'ule fa'il. Oleh manggonaken mau makomal fa'ili ing dalem tempate fa'il. Makomal fa'ili ing dalem makome fa'il. Alladzi kang silahe alladzi jumlah setelah isim mausul disebut silah. Silahe alladzi hudipa kang wis den buang opo fa'il. Pahami, akim itu adalah kalimat fi'il. Akim itu adalah kalimat fi'il amar. Perintah kepada kita. Perintah apa? Supaya menempatkan. Menempatkan kepada siapa? Maf'ulahu, kepada maf'ulnya. Tempatkanlah pada maf'ulnya fa'il, ya. Di mana ditempatkannya makomal fa'ili,
pada tempatnya fa'il. Letakkanlah maf'ul pada tempatnya fa'il. Loh, yang bagaimana sifatnya fa'il itu? Alladzi hudifa, yang sudah dibuang. Apa yang sudah dibuangnya? Fa'ilnya, begitu. Jadi tempatkanlah maf'ul pada posisi fa'il di mana fa'ilnya itu sudah dibuang, dihilangkan. Nah, terus fi kulli ma, ing dalam saben-saben barang. Fi kulli ma, ing dalam saben-saben barang atau hukum. Lahu kang iku kedue ma, lahu kedue ma uripa kang wis dan weruhi opo ma. Lah, kita kan sudah tahu, kemarin sudah membahas tentang fa'il. Fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa. Oh, berarti hukum yang terdapat pada fa'il itu adalah dibaca rofa. Lah, otomatis nanti yang namanya maf'ul pun, yang asalnya maf'ul itu adalah isim yang dibaca nasab, sebab disuruh untuk menempati gantinya posisi fa'il, maka maf'ul pun yang tadinya dibaca nasab menjadi dibaca rofa. Paham? Ngertos itu? Nah, gitu. Lah, sekali lagi, tempatkanlah pada maf'ul menempati tempatnya fa'il yang sudah dibuang. Apa yang dibuang? Fa'il yang dibuang ditempatkan pada tempatnya maf'ul itu ditempatkan pada tempatnya fa'il yang nanti menempati posisi fi kulli ma dalam setiap hukumnya. Pada setiap hukumnya, yaitu fa'il itu dibaca rofa sebagaimana uripa yang sudah diketahui. Contoh, lihat di dalamnya itu ada lafaz kata tiya Zaidun dirhaman. Asal akar katanya akto. Mudah-mudahan ada isinya. Tadi singkat depan. Nggak ada. Sekalian. Wah, mau ganti. Atau Zaidun, mudah-mudahan dipahami, dirhaman. Tapi nggak mudah-mudahan kelihatan gitu, nggak kelihatan. Terus maunya begini, lanjut aja ya. Dapat dibayangkan kan? Kalaupun tanpa tulisan, dapat ya? Oke. Atau Zaidun dirhaman. Lafaz atau kalimat apa? Kalimat fiil ya. Atau artinya apa? Atau apa artinya? Memberi ya. Atau wis maringi sopo Zaidun Pak Zaid oleh maringi mau dirhaman dirham. Si Zaid dos mereh dirham gitu. Lah sekarang lafaz Zaidnya dibuang, diganti dengan lafaz dirhaman. Lafaz dirhaman yang tadinya menjadi maf'ul sekarang posisinya menempati fa'il, disebut benaibul fa'il. Ya, karena menempati tempatnya fa'il, akhirnya disebut panaib. Panaib. Ari nu kudu ngawinkeun mah lain panaib, tapi bapak maneh gitu. Cuman karena bapak maneh nyerahkeun ka panaib, maka panaib menempati posisi
bapak hidup gitu. Baik disebut naib. Ya, paham nggak? Begitupun dengan ini, karena fa'ilnya dibuang, akhirnya maf'ul menempati posisi fa'il, itu baik disebut naibul fa'il. Jadi baik utiya dirhamun, udah jangan ragu-ragu itu ya, yang tadinya dirhaman jadi dirhamun. Kenapa? Karena menjadi fa'il. Kan kita tahu yang namanya fa'il isim yang dibaca rofa, betul nggak? Ya, utiya wis dan paringaken opo dirhamun dirham. Yang menjadi pertanyaan begini bagi, kenapa fa'il dihilangkan? Siapa yang tahu jawabannya? Kenapa fa'il dihilangkan? Duka. Ingat ada kemungkinan karena tidak ingin diketahui si mutakalim, saya yang ngomong tuh, karena saya tidak ingin memberitahu kepada kamu ya siapa yang ngasih dirham itu, kan gitu. Coba ketika saya ngomong utiya dirhamun, kamu tahu nggak siapa pelakunya? Enggak ya, karena apa? Karena dibuang, itu maksudnya begitu. Ada kemungkinan begitu, karena tidak ingin diketahui pelakunya, atau mungkin juga karena takut, failnya dibuang. Contoh, saroko apa artinya? Mencuri. Saroko Zaidun dirhaman. Si Zaid sudah mencuri dirhaman pada dirham. Ya. Ketika saya ungkapkan dengan bahasa suriko dirhamu. Kenapa? Karena saya takut kalau saya menyampaikan bahwa yang nyolong itu si Zaid, otomatis nanti saya akan kena pukulan si Zaidnya ataupun hukum-hukum yang lain. Makanya saya tidak menyampaikan, sudah aja suriko dirhamu. Gitu. Paham nggak? Itu tujuan diantaranya, bisa kemungkinan seperti itu, kemungkinan tahu untuk disampaikan, kemungkinan juga untuk tidak dikasih tahu, itulah diantaranya. Itu au masdaron utawa ing masdar, au dorpan utawa ing dorob, au majruron utawa ing lafad kang den jeraken. In lam tajid lamun ora nemu sira maf'ulahu ing maf'ule fa'il. Ini nadoman yang keduanya. Ketika maf'ul tidak ditemukan, boleh membuat naibul fa'il dari format masdar. Membuat naibul fa'il dari masdar, membuat naibul fa'il dari dorob, membuat naibul fa'il dari jar majrur. Ya. Tapi nanti berarti di situ akan terjadi mahalnya saja.
dibaca ropa contoh misalkan hese dewe da kudu jengkul pae dieu mah ya misalkan sirot atau murot ya Allah bagus teman luar biasa ya apa jangan dosi sama baik murot geus tambahan deui jadi kumaha kelihatan nggak padahal baru diisi ya marah tuh ya cing oh dicariin lagi nggak diisi dia punya saya diisi aja kecuali kalau ada yang baru boleh. Nah ini memang perlu menulis soalnya pelajaran ilmu nahwu tanpa dicontohkan tidak akan terbayang. Formatnya naibul fa'il itu bisa terbentuk dari masdar, bisa terbentuk dari dorfan, bisa terbentuk dari majrur ya majrur. Sekarang kalau terbentuk dari misalkan dari masdar contohnya apa di dalamnya ada keterangannya itu contoh dari masdar fa'iza nufikha fisuri fa'iza nufikha fisuri asalnya lafaz nufikha ini adalah sama nafakha. Siapa yang meniup sangkakala itu? Malaikat? Israfil. Fa'idza nufikha Israfil. Ketika malaikat Israfil niup pisuri dalam sangkakala trompet lah ya nafkhatan asal nafkhatan wahidatan sekali trompetan gitu lah kemudian dihilangkan naibul fa'ilnya akhirnya ini dibaca nufikha bisuri nafkhatun wahidatun. Nah ini apa ya berarti ini lafaz yang menjadi naibul fa'il terbentuk dari masdar lah ini itu sama dengan halnya maf'ul mutlak kan maf'ul ada macam-macam ya udah kita pelajari berapa macam amil tuh maf'ul ada maf'ul mutlak yang terbentuk dari masdar salah satunya ya itu ini contohnya. Kemudian contoh yang dari dorobnya misalkan dorob zaman itu waktu ma Zaidun Ramadonan soma wis puasa sapa Zaidun pa Zaid Ramadonan ing bulan Ramadan. Kemudian dibuang lafaz Zaidunnya jadi baik si ma di puasaan naon Ramadanun bulan Ramadan ini. Nah
naibul fa'il dari akar kata soma, terbuat dari dorob zaman yang menunjukkan waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah dorob makan. Misalkan membuat naibul fa'il terbuat dari dorob makan. Jalasa Bakrun Amir sudah duduk si Bakar amamal Amir di depan raja, akhirnya dibuang bakarnya ya, kemudian ditempatkan dorob ini pada tempatnya fa'il, jadi julisa amamal Amir, tetap mal ya, cuman ini mahalnya mahal ropa walaupun dibaca nasob ya, karena ini dorob itu adalah isim yang dibaca nasob. Makanya tadi saya katakan bahwa kalaupun terjadi terbuat dari masdar ataupun terbuat dari dorob, di antaranya kejadiannya itu hanya mahal ropa saja, tempatnya menempati tempat yang dibaca ropa. Kenapa? Karena kedudukannya menjadi naibul fa'il, sementara yang namanya naibul fa'il adalah isim yang dibaca ropa gitu. Paham nggak? Lanjut, terakhir misalkan dari jar majrur, dari jar majrur ya, contohnya siro bi zaidin ya, siro diperjalankan, dilempangkan gitulah bahasa Inggris nama, dilempangkan, sang dilempangkan bi zaidin Pak Jai guys dilempangkan, guys diinditkan gitulah gitu lah. Ini namanya naibul fa'il, tetapi tidak lantas dibaca ropa bi zaidun karena ada huruf jar yang mengajarkan pada lafaznya dibaca jer, tetapi mahalnya mahal ropa gitu. Karena pemahal ropa karena menjadi naibul fa'il dari lafaz diimani siro wis dilempangkan, geus dilempangkan gitu. Sapa jaidun Pak Jai, ini yang terbuat dari jar majrur. Nah, yang ketiga ini masdar, dorob, majrur, format ini itu boleh in lam tajid maf'ulahu, kalau tidak ditemukan maf'ulnya gitu. Dalam keterangan in lam tajid maf'ulahu al-madhkur, itu naduman yang keduanya. Kemudian kalau begitu bagaimana cara pembuatannya fiil, ketentuan fiil yang akan dijadikan sebagai nanti ketentuannya dilanjut dibahas dalam bait selanjutnya, yaitu wa awalul fi'li lan utawi kawitane kalimat fi'il, wa awalul fi'li lan utawi kawitane kalimat fi'il. Ini namanya proses perubahan dari satu bentuk mabni fa'il kepada mabni maf'ul ya, atau istilahnya majhul yang nanti akan memiliki makna di, bukan me. Ini keterangannya, wa awalul fi'li lan utawi kawitane kalimat fi'il alladzi kang huna ing dalam kene-kene bab naibul fa'il iku yudomu
den waca domah. Iku yudamu den waca domah. Iku yudamu den waca domah. Wa kasruma qoblal akhir. Wa kasruma lan utawi maca kasrohe lafad. Wa kasruma lan utawi maca kasrohe huruf atau kalimat huruf lah. Wa kasruma lan utawi maca kasrohe huruf qoblal akhiri ing dalem sadurunge akhire kalimat iku multajamun den tetepaken. Iku multajamun den tetepaken fi kulli madin ing dalem saben-saben fi'il madi. Fi kulli madin ing dalem saben fi'il madi. Terus wa huwa utawi kasru ma qoblal akhir fil mudhari ing dalam fi'il mudhari iku mun patahun den waca patah. Wa huwa utawi ma qoblal akhir fil mudhari ing dalam fi'il mudhari iku mun patahun den waca patah. Kayud da'a kaya lafad yudda'a wa ka'ud di'a wa ka'ud di'a ka'ud di'i kaya lafad uddu'i wa ka'uddu'i kaya lafad uddu'i. Tadi mana yang baru keliru nih. Nah sekarang bait selanjutnya untuk membuat naibul fa'il, fi'il yang ditentukannya itu adalah yudamu wa awalul fi'il ladhiuna yudamu. Permulaan kalimat fi'il dalam pembahasan tentang naibul fa'il itu harus yudamu, dibaca domah. Tetapi ketentuan ini terjadi hanya pada fi'il madin dalam setiap fi'il madi. Nanti wakas rumah qoblal akhir yang dibaca kasrohnya huruf sebelum akhir. Contoh doroba jadi du riba, ini makoblal akhir namanya. Contoh yang lain yang berapa huruf yang 4 huruf apa? Zala apa? Jadi zul zila. Ini makoblal akhirnya. Ini mas 1 huruf 2. Ini mas 1 2 3. Pokoknya makoblal akhir itu dibaca kasroh. Ya. Kemudian nanti berbeda lagi dengan persoalan wa huwa ma qoblal akhir. Huruf yang sebelum huruf akhir tetapi kejadiannya bukan dalam fi'il madi tetapi dalam fi'il mudhari, yaitu mun patahun. Kudu dibaca patah ma qoblal akhirnya itu. Kalau fi'il mudhari'nya daraba ya ribu. Tetap awalnya dibaca domah yud rabu. Mun patahun makoblal akhirnya huruf makoblal akhirnya mun patahun dibaca patah.
Kalau yang ini jalan-jalan yuzal ayo zalu. Nah, ini maqobal akhir ya, huruf maqobal akhir dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari berbeda. Berarti kalau fi'il madhi mah dumma awaluhu wa kusiro maqobal akhir. Kalau dalam fi'il mudhari dumma awaluhu wa putiha maqobal akhir. Guys, itu satu inti nama ya. Itu contohnya dalam lafaz kayud da'a, lafaz juda itu kan asalnya da'a ya dong ya. Ini ada apa namanya, musada ada tasnya udda'i itu mutakalim ya, mutakalim wahdanya ada domir, ada naibul fa'ilnya. Coba apa? Udda'i naibul fa'ilnya apa? Udda'i diundang siapa saya. Udda'i diundang siapa saya ya. Lapan sayanya itu yang menjadi naibul fa'ilnya gitu. Kalau yuda'a ya dia ada berarti naibul fa'ilnya. Itu diantaranya yang dimaksud dengan nadoman wa awalul fi'il ladzi huna yudok wa kasru ma qoblal akhiri multajam fi kulli madil wa huwa fil mudhari munfatahun kayuda wa yuda uda. Itu gimana? Paham? Kalau membaca dalamnya harus kita lebih panjang lagi waktunya. Cuman barangkali sementara itu untuk kita pahami ya. Ini masih ada berarti yang kita dapatkan akim maqamal fa'il hudipa maqulau fi kulli ma lau urib satu bait au masdaron au dorpan au majruron dua bait sampai ini in lam tajid maqulaul mazkur dua bait. Kemudian wa awalul fi'il ladzi huna idom wa kasru ma qoblal akhiri multajam 3 bait. Lanjut fi kulli madin wa huwa fil mudhari'i munfatihun kayudda'a wa ka'uddu'i saya diundang. Itu berarti kita hari ini mengkaji berapa bait? 4 bait. Saya kira cukup lah 4 bait. Ya, apa lanjut? Sudah. Sedikit tapi tolong dipahami. Ya, dapat tergambarkan. Coba dibaca dulu babun aibil faili.
untuk kajian selanjutnya, soalnya kalau kita lanjut walaupun masih ada waktu, tapi takutnya terlalu mumet. Masalahnya nanti kita akan membahas tentang fiil yang mu'tal. Apa itu fiil mu'tal? Hah? Fiil yang mu'tal. Enggak ya, yang jadi pertanyaannya begini, bagaimana kalau ketentuannya dengan fiil yang mu'tal? Ketika awalul fi'li huna yudom wa kasruma qoblal akhiri, dibaca kasroh itu wa kasruma qoblal akhiri, dan dalam fi'il mudhari'nya dibaca fathah sebelum huruf akhirnya. Itu kalau yang sahih, ketentuannya yang sahih. Sekarang bagaimana yang mu'tal? Nah itu makanya takut puyeng kalau dilanjutkin ya. Besok aja, sementara itu aja dulu pemahamannya. Insya Allah kita akan dilanjutkan dengan pembahasan materi yang fiil yang mu'tal. Kayak kola, asalnya apa? Kola asalnya kowala. Kowala kan ada huruf waw, itu namanya huruf elat dalam ain fiilnya ya. Kemudian baya'a, ain fiilnya terdapat huruf iya dan waw itu adalah huruf elat. Makanya bagaimana persoalan yang untuk dijadikan naibul fa'il dari fiil yang mu'tal. Nah, gitu. Kita ikuti kajian selanjutnya dan terima kasih. Mari kita akhiri doa bersama. Al-Fatihah. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan dari diri saya sendiri.
Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.